Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aulia Kalam Taufik, program pendidikan agama Islam semester 3. Dalam video ini saya akan membahas 3 materi yang ada pada materi sosiologi pendidikan. Yang pertama ada paradigma sosiologi pendidikan, yang kedua peran sekolah dalam sosiologi pendidikan, dan yang ketiga peran guru dalam sosiologi pendidikan. Ketiga materi ini akan saya bahas dalam satu video. Pengertian paradigma sosiologi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Ada 3 pengertian. Yang pertama, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi dari kata tersebut. Yang kedua, paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, paradigma adalah kerangka berpikir. Tokoh bernama Robert Friedrich mengartikan bahwa paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Kemudian, apa yang dipaparkan oleh Friedrich mengenai paradigma ini diperjelas lagi oleh George Rizer. Nah, menurut Rizer ini, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, istilah paradigma ini pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1965. Yang pada awalnya, Kuhn ini menulis buku ini sebagai tantangan terhadap asumsi umum sekaligus juga mitos yang beredar dan dikenal masyarakat selama ini bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif. Nah, menurut Kuhn ini, ilmu pengetahuan ini didominasi oleh satu paradigma yang menguasai jagat pengetahuan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian sampai pada tahap normal science, di mana para ilmuwan ini bekerja dan mengembangkan paradigma yang dominan tersebut. Namun demikian, dalam proses pengembangan tersebut ternyata tidak dapat dilepaskan dari pertentangan dan penyimpangan tadi, karena ketidakmampuan paradigma pertama menjawab beragam persoalan yang berkembang. Akibatnya, terjadilah krisis di kalangan para ilmuwan yang mulai menyangsingkan validitas paradigma tersebut, dominan tersebut. Jika krisis terus berlanjut, maka pasti akan mengemukakan revolusi yang menyebabkan hadirnya jenis paradigma yang baru yang diyakini mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan selama ini. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigmatik dalam sosiologi. Yang pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiolog tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Asumsi dasar atau aksioma antara komunitas sosiologi yang satu dengan yang lain ini berbeda. Yang kedua, sebagai akibat logis yang pertama tadi, maka teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu pun berbeda. Yang terakhir, yang ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin ini pun berbeda. Ketiga perbedaan ini berawal dari perbedaan yang pertama. Nah, Rizer tadi ini memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 bagian. Ada fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjukkan fakta sosial atau social facts sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurutnya, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya ini perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam atau natural science dalam mempelajari objek studinya. Dengan menerangkan tentang objek penyelidikan sosiologi inilah Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat positif Comte dan Spence yang mengarahkan sosiologi kepada dunia ide yang hanya dapat dipahami melalui pemikiran spekulatif. Nah, Durkheim ini membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis.
Yang pertama ini ada dalam bentuk material, yaitu barang, sesuatu yang nyata, dapat disimak, dapat ditangkap, dan dapat diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata atau external world, contohnya seperti arsitektur dan norma hukum. Yang kedua dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata atau eksternal. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang dapat muncul dari kesadaran manusia, contohnya egois, sifat marah, atau opini. Nah, Durkheim ini tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk barang atau sesuatu yang nyata, kayak bendawi, seperti arsitek tadi, norma hukum, yang merupakan barang yang berbentuk material. Sebagian merupakan sesuatu yang nyata, tetapi tidak berbentuk bendawi dan tidak dapat diraba. Adanya hanya dalam kesadaran manusia, seperti marah, emosi tadi, atau opini. Nah, kedua macam fakta sosial ini adalah sama-sama nyata bagi individu dan sangat berpengaruh terhadap mereka. Pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam sosiologi modern, pranata sosial cenderung dipandang sebagai hubungan norma-norma dan dinilai-nilai yang mengitari aktivitas manusia. Ada beberapa pranata sosial dalam masyarakat, contohnya seperti pendidikan, keluarga, kemudian pemerintahan, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Semua pranata sosial pasti mempunyai struktur. Pendidikan misalnya jelas mempunyai struktur hukum, organisasi, kantor, dan sebagainya. Ada dua teori utama yang bergabung dalam paradigma fakta sosial. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Nah, menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berikatan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa pada perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan atau dia akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim, mengenai teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi satu masyarakat. Kemudian, hal penting yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat, menurut kacamata teori fungsional ini, masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah-ubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula dengan institusi yang ada diperlakukan oleh sistem sosial itu. Bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun, masyarakat dilihat dalam kondisi dinamika dalam keseimbangan. Yang kedua, teori struktural konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural yang tadi, yang pertama. Tokoh utama teori ini adalah Ralph yang dikemukakan oleh penganut teori konflik bertentangan dengan proposi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalisme yang tadi, yang nomor 1. Nah, kemudian perbedaan dari kedua tadi apa? Oke, yang pertama ini menurut teori fungsionalisme ya. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Kedua, setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. Yang ketiga, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Yang keempat, konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Nah, itu tadi yang kemudian menurut teori konflik. Yang pertama, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsurnya. Yang kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasi sosial. Yang ketiga, keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan
karena adanya tekanan atau pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Yang keempat, konsep-konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan faktor sosial. Selanjutnya, distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Intinya, konflik bukan tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Tokoh bernama Pierre Feinberg pada tahun 1963 mengemukakan 4 fungsi konflik. Yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Yang ketiga, mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. Yang keempat, fungsi komunikasi. Sebelum konflik, pasti kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berada dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat. Kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat disampingi konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik, mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan bahwa sosiologi sebagai sesuatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Contohnya kayak kita melempar ke sungai, itu bukan tindakan sosial, melempar batu ke sungai. Tapi ketika kita melemparkan batu ke sungai, kemudian mengganggu orang, entah cipratan yang mengenai orang tersebut, nah itu baru disebut dengan kegiatan sosial. Secara definitif, Weber ini merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung 2 konsep pada dasarnya. Pertama, konsep tindakan sosial. Kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir kali ini menyangkut metode untuk menerapkan yang pertama. Yang terakhir yaitu paradigma tingkah laku sosial. Ada 2 teori yang termasuk ke dalam paradigma tingkah laku sosial, yaitu teori behavioral sociology dan teori science behavioral sociology. Merupakan sebuah teori yang berasal dari konsep psikologi perilaku yang kemudian diterapkan ke dalam konsep sosiologi. Teori ini memutuskan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dan tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam semua hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pembaruan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu, jenis hubungan yang dilakukan, dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan untuk materi selanjutnya adalah peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran, latihan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai sarana untuk melatih sosialisasi dan pembentukan kepribadian anak. Sekolah sebagai tempat sosialisasi, anak bertugas untuk mengembangkan perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kebudayaan kepada anak didik agar kelak bisa memasuki kehidupan sosial dengan baik. Sementara, sebagai tempat kepribadian anak,
Sekolah mengemban tugas untuk mengembangkan aspek sikap dan karakter anak ini agar memiliki jiwa-jiwa yang kuat, tidak mudah putus asa, disiplin, dan tangguh. Nah, untuk sekolah tersebut itu apa sih artinya? Kata sekolah ini berasal dari bahasa Latin yaitu sekolah, skolae, atau sekolah yang mempunyai arti waktu luang atau waktu senggang. Yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa-masa mereka, masa-masa anak-anak dan masa anak-anak dan remaja. Oke, kita memasuki ke sosialisasi anak didik. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Nasution menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi ini dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik, dan dalam berbagi kelompok khusus sosialisasi mereka dapat dianggap sama dengan pendidikan. Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar. Nah, belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Yang kedua, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri sesuai dengan lingkungannya, atau sebaliknya, mengubah lingkungannya sesuai dengan keadaan dirinya. Penyesuaian diri individu ini terbagi dua, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik atau yang sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang disebut dengan adjustment. Untuk menilai berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri, ada 4 kriteria yang harus digunakan, yaitu kepuasan psikis, efisiensi kerja, gejala-gejala fisik, dan penerimaan sosial. Yang ketiga yaitu pengalaman mental. Pengalaman seseorang akan membentuk suatu sikap pada diri seseorang, di mana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Seorang anak yang sejak kecil terbiasa dengan bantuan orang lain untuk setiap pekerjaan yang harusnya dapat dikerjakan sendiri, setelah dewasa nanti dia akan tergantung juga dengan orang lain. Itu contohnya. Nah, sekolah ini merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan kepada anak. Sebagai institusi sosial, seharusnya sekolah memberi perhatian yang cukup terhadap proses sosialisasi anak, terutama terhadap anak didik di sekolah dasar, di SD. Dalam hal ini, sekolah merupakan lembaga yang memegang peran penting bagi sosialisasi anak didik. Dalam lembaga pendidikan akan ada berbagai karakter anak didik sesuai dengan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta kedudukan anak dalam keluarga. Nah, perbedaan karakter individu tersebut sedapat mungkin diakomodasi dengan suatu sistem yang utuh dan integral yang dikenal dengan tata tertib sekolah. Selanjutnya, dalam sosialisasi anak didik terdapat agen sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ini adalah pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media, atau lembaga pendidikan sekolah. Nah, proses sosialisasi ini akan berjalan dengan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan. Nah, yang terakhir kita akan membahas peran guru di sekolah, di masyarakat, dan guru sebagai profesi. Guru merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan pendidikan.
Guru adalah operator pendidikan paling bawah pada satuan pendidikan. Karena itu, guru berinteraksi langsung dengan peserta didik. Selain itu, guru juga yang mengimplementasikan kurikulum pada peserta didik, sehingga guru ini sebenarnya adalah tokoh yang paling mengetahui terhadap perkembangan peserta didiknya, baik perkembangan sikap, perkembangan keterampilan, maupun perkembangan pengetahuannya. Selain tugas utama guru adalah membelajarkan anak didik dalam konteks interaksi edukatif, guru juga dituntut peran sosialnya di masyarakat. Banyak guru yang di masyarakatnya ini tampil sebagai leader atau pemimpin dan tokoh. Tetapi di bagian lain, terdapat guru yang acuh tak acuh dengan peran sosialnya atau tidak peduli dengan persoalan masyarakat. Nah, dari penjelasan tadi, kita ambil bahwa arti guru ini adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. Sementara dalam bahasa Indonesia, menurut terminologinya, guru umumnya merujuk pada pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan guru di sekolah ini tidak dapat dilepas dari hubungannya dengan murid. Keduanya merupakan unsur paling vital dalam proses belajar mengajar, sehingga bisa dikatakan bahwa pendidik dan peserta didik ini merupakan pilar utama terselenggaranya aktivitas pendidikan. Setidaknya ada dua model interaksi antara guru dan murid di sekolah, yang interaksi formal, yakni interaksi formal dan interaksi informal. Kiranya itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.